Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Nda, bagaimana kabarnya siang hari ini? Kota Kediri setiap hari diguyur hujan ya. Semoga ini tidak menyurutkan semangat dari seluruh teman-teman dan juga masyarakat Kota Kediri yang ada di Kota Kediri. Tetap beraktivitas seperti biasa dan memberi manfaat besar untuk Kota Kediri. Hari ini kita bertemu dalam rangkaian acara Pemkot Kediri Podcast. Luar biasa belakangan hari. Banyak sekali laporan dan juga keluhan ataupun aduan dari masyarakat terkait peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda roda 2 ya, atau sepeda motor yang mengalami kerusakan kondisi mesin, terasa tersendat-sendat begitu, seperti sedang jatuh cinta tetapi ditinggal begitu tiba-tiba begitu ya. Ini juga digas tidak stabil begitu, dan kita di sini akan membahas secara tuntas sebenarnya ada apa ini, fenomena apa lagi ini, dan sudah hadir di sini. Yang pertama ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Selamat siang Bapak Muhammad Ridwan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Hari ini bertepatan dengan 10 November, kami sampaikan selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional. Siap. Kemudian ada Kanit Pitsus Satreskrim Polres Kediri Kota, Bapak Aibtu Bagus Lukman. Selamat siang Bapak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan juga perwakilan dari PT Pertamina Patraniaga, Bapak Fajar. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sudah saya memberikan banyak informasi untuk masyarakat Kota Kediri ya. Kemudian ada Kepala UPT Perlindungan Konsumen Kediri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Mulyono. Selamat siang Bapak. Sehat semangat Bapak ya. Alhamdulillah. Dan juga di depan saya ada Kepala Bengkel Yamaha resmi ya. Ini Kepala Bengkelnya Mataram Sakti. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mas Kusnul. Sehat ya. Baik. Kita akan membahas satu persatu tentang keluhan masyarakat, aduan dari masyarakat yang masuk di lapor Mbak Wali 112 maupun yang datang langsung ke kantor Disperdagin Kota Kediri melalui Instagram dan lain sebagainya. Dari media sosial juga banyak sekali yang masuk aduannya. Kita akan langsung ke Kepala Disperdagin Kota Kediri, Bapak Muhammad Ridwan, mengenai dengan adanya fenomena yang terjadi belakangan hari, motor berebet. Ini kita sebut sebagai Hari Berebet Nasional, Harbetnas ya. Karena tidak hanya terjadi di Kota Kediri saja, hampir di seluruh Indonesia ya, kasus betul. ini terjadi. Ya. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul apa yang disampaikan oleh Mbak Lilin, presenter kita, bahwasanya akhir-akhir ini banyak aduan masuk ke Pemerintah Kota Kediri melalui jaluran lapor Mbak Wali 112, yang mana rata-rata yang viral belakangan ini mungkin sama seperti yang sampaikan Mbak Lilin tadi, banyak terjadi juga di daerah lain, yaitu kaitan dengan informasi kendaraan bermotor yang berebet atau mogok atau jalan kurang lancar lah seperti itu. Ini informasi yang beredar di luar juga macam-macam, mungkin karena hujan, ada juga karena kabarnya dimungkinkan kabarnya isunya itu karena BBM yang kualitasnya rendah seperti itu. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini kami mengajak institusi terkait untuk bisa sama-sama memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat sekaligus edukasi gimana caranya kita menangani kendaraan yang mungkin bermasalah seperti itu. Nanti ada kita hadirkan juga dari bengkel. Nah, dan pada kesempatan yang baik ini kami juga kami sampaikan, kami juga bekerjasama dengan dari UPT Perlindungan Konsumen, dari Pertamina, juga dari Polres Kediri Kota untuk kita langsung merespon sebenarnya sejak akhir Oktober kemarin. Kita datang ke SPBU untuk memastikan yang pertama kualitas BBM itu layak. Yang kedua dari segi kuantitas atau ukuran. Nah, kalau mungkin kualitas itu Pertamina yang lebih tahu. Kalau kaitan dengan ukuran itu memang tugas dari metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Alhamdulillah dua ukuran itu, parameter itu, kualitas maupun kuantitas, kemarin kita pastikan itu baik. Nah,
Akan tetapi kami juga tidak menutup mata. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan tindakan kita tempoh hari itu, akhir Oktober itu. Tapi tetap laporan masih banyak masuk di saluran lapor Mbak Wali ini, 112 ini. Makanya kami datang ke bengkel-bengkel, ada 17 bengkel yang kami datangi, dan informasinya juga beragam. Dan hari ini kami juga mengajak institusi terkait untuk bisa memberikan sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat. Semakin ini kita harus tanggap ini seperti itu. Harapannya masyarakat tidak lagi bertanya-tanya berkaitan dengan apa yang terjadi, isu-isu yang berkembang di luar. Itu Mbak Lilin, maksud kita mengadakan bincang-bincang dengan teman-teman instansi terkait ini. Harapannya masyarakat benar-benar mendapatkan pencerahan dari kegiatan yang kita adakan kali ini. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadis. Ini tentu respon positif dari pemerintah Kota Kediri terkait aduan yang masuk dari banyak warga begitu ya. Siap. Sehingga tidak hanya melakukan pengecekan di SPBU, tetapi Ya. juga sudah ke bengkel-bengkel. Ada ternyata 17 bengkel kemarin yang kita pantau, dan alhamdulillah kita sudah dapat datanya seperti itu. Begitu ya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan ke Pertamina Patraniaga ini Bapak Fajar. Terkait aduan dari masyarakat yang sudah masuk, kemudian respon positif dari dinas terkait yang ada di Kota Kediri ini. Kalau dari Pertamina sendiri, sebenarnya apa yang menyebabkan? Apakah benar itu disebabkan dari BBM ataukah ada pemicu lain sebenarnya? Untuk saat ini Mbak, setelah kita cek-cek, evaluasi dan sebagainya, kita juga bekerja sama dengan instansi terkait yang berkompeten, BPA Migas, Lemigas, dari Kementerian SDM juga kita udah koordinasi untuk cek kualitas dari BBM itu sendiri. Jadi beberapa parameter yang ditentukan untuk BBM itu layak edar, semua itu masuk. Dari sisi densitas, sulfur, oktan number dan lain sebagainya itu masuk. Jadi di lapangan juga kita juga sebenarnya masih belum tahu nih berbetnya itu memang karena BBM atau bukan. Nah tapi untuk mengatasi isu di masyarakat ini ya, karena semua menyundut ke BBM, walaupun itu belum tentu karena BBM-nya juga, kami juga membuka layanan aduan masyarakat dan menerima keluhan serta klaim kalau misal memang terjadi kerusakan kendaraan. Jadi kita udah membuka 2 posko aktif di Kediri Kota ini, di SPBU Joyoboyo dan di SPBU Mojoroto. Tapi selain posko aktif, kita juga menerima seluruh keluhan masyarakat atau klaim terkait kerusakan di semua SPBU yang ada di Kediri Raya ini. Nah selain itu juga kita mungkin sama Bapak sama kayak di Sprendak juga, kita juga udah sampling di beberapa bengkel. Kita udah keliling di sekitar 65 bengkel dari mulai 2 minggu yang lalu. Isu itu beredar, kita juga langsung turun ke lapangan. Namun juga kita belum dapati ya memang benar-benar di dalam itu ada yang dikatakan ada air atau apa, itu juga kami belum dapati seperti itu. Realnya yang di dalam kendaraan ya seperti itu. Mungkin itu sih, Bu. Baik. Mohon izin untuk bisa dijelaskan lebih detail Bapak untuk yang terkait aduan dari masyarakat ini yang masuk, mungkin ada sudah membuka posko ya di 2 SPBU yang ada di Kota Kediri, di Joyoboyo dan juga Mojoroto. Dari Pertamina Patraniaga sendiri, aduan yang masuk ke situ penanganannya nanti seperti apa dari masyarakat? Untuk penanganan selanjutnya, kalau memang terjadi kerusakan kendaraan karena BBM, klaimnya konsumen seperti itu, nanti bisa mengajukan klaim. Klaimnya prosesnya adalah menyampaikan KTP, terus habis itu isi form keluhan konsumen, serta melampirkan nota perbaikan kendaraan. Dari bengkel ya berarti? Dari ya? bengkel. Sama nanti satu struk pembelian BBM, atau di situ dilampirkan beli BBM-nya jam berapa. Buat kita bisa cek benar-benar di sarprasi kita di CCTV. Kalau memang dia nggak dapat struk ya Bu ya, nggak ada struk, kita bisa cek di CCTV, bener nggak beli di situ gitu. Nah selanjutnya nanti akan diverifikasi oleh tim kami. Ini yang memang rusaknya itu kemungkinan karena BBM atau enggak. Kan ada juga Bu yang di lapangan itu klaimnya itu misal dia kan
servis, ada juga yang baret kendaraan dan sebagainya itu masuk di struktan. Nah, itu yang mungkin nggak kita ganti gitu. Iya. Yang mau yang apa namanya yang bersentuhan dengan BBM lah, seperti itu. Dari mulai 2 minggu lalu sampai saat ini total udah ada 160-an keluhan yang udah masuk di kami, dan kami sudah bertahap apa namanya menyelesaikan ya ganti rugi atau apa gitu oleh tim kami sekitar 70 atau 80 keluhan udah close. Nah, sisanya nanti masih kita evaluasi. Ini bertahap bahwa sampai hari ini pun kita masih membuka layanan itu. Jika masih ada konsumen yang kendaraannya terkendala karena masalah BBM, bisa konfirmasi di SPBU atau posko aktif kita, seperti itu. Baik, begitu Nda. Jadi untuk masyarakat Kota Kediri yang motornya mengalami mogok ataupun berebet yang kaitannya dengan BBM, bisa nanti langsung ke poskonya Pertamina, ada di SPBU Joyoboyo dan juga Mojoroto ya. Atau di SPBU yang ada di dekat rumah aja bisa juga. Bisa juga di SPBU yang ada di dekat rumah. Pokoknya syaratnya adalah melampirkan bil pembelian BBM dan juga servis dan waktu atau jam pembelian BBM. Nanti akan di cross check lagi dari Pertamina, karena ini juga langkah positif dari Pertamina sendiri untuk bertanggung jawab tentang isu-isu yang beredar ya, tidak menutup mata tetapi juga tidak serta-merta langsung dilakukan penindakan begitu ya. Jadi harus ada prosedurnya yang berlaku di Pertamina sendiri. Mungkin sedikit tambahan juga, Silakan. Bu. Kita juga himbau ke masyarakat juga bahwasanya harapannya beli BBM langsung di SPBU ya, biar kita juga bisa menjamin kualitas yang beredar, dan juga kalaupun nanti ada kesalahan terkait produk dan sebagainya, kita bisa klaim secara prosedur yang ada gitu. Jadi konsumen juga nggak merasa dirugikan juga. Mungkin itu. Baik, terima kasih dari Pertamina Patraniaga Bapak Fajar. Selanjutnya saya akan beralih ke Kanit Pitsus Satreskrim Polres Kediri Kota, Bapak Aibtu Bagus Lukman. Bapak, kalau melihat Iya, Ibu. kondisi di lapangan seperti ini, apabila ke depan ternyata terjadi kecurangan, nah dari aparat penegak hukum sendiri melihatnya seperti apa ini kalau sudah memang nanti terbukti ada kecurangan yang terjadi? Ya, terima kasih Ibu. Jadi setelah kita mengetahui banyaknya kejadian masyarakat yang motornya macet atau berebut, kita mengkoordinir dari instansi samping, termasuk dari rekan Pertamina, kemudian Disperindak dan perlindungan konsumen untuk bersama-sama melakukan pengecekan terkait dengan mungkin SPBU yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Jadi ketika itu mungkin tanggal 30 kami melakukan pengecekan bersama-sama. Ada 3 SPBU yang kami lakukan pengecekan, di mana untuk kandungan air maupun isi dan takaran itu masih baik semua. Jadi tidak kita temukan adanya mungkin masalah-masalah ya terkait dengan pertalite tersebut. Kemudian terkait dengan penegakan hukum, kami juga menyampaikan mungkin dari rekan Pertamina sudah secara cepat untuk merespon dari masyarakat dengan mungkin melakukan ganti rugi terkait mungkin dengan ada konsumen yang merasa dirugikan. Nantinya masyarakat juga bisa melapor ke kita ke 110 yang kebetulan kami apabila sangat mendesak ataupun perlu kehadiran kami bisa melakukan ke 110. Jadi kami akan secara cepat responsif untuk segera menerima pengaduan dari masyarakat. Kemudian apabila nanti ada pengaduan yang izin mungkin masyarakat kurang berkenan juga bisa melaporkan ke kami mungkin dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau dengan Undang-Undang Migas. Di situ disebutkan mungkin hak-hak dari konsumen maupun penyalahgunaan dari migas tersebut. Kemudian kalau dari pihak konsumen sendiri, Bapak, saya akan beralih ke Kepala UPT Perlindungan Konsumen Kediri, Disperindak Provinsi Jawa Timur, Bapak Mulyono. Melihat banyaknya aduan konsumen yang masuk, aduan masyarakat yang masuk dari UPT Perlindungan Konsumen sendiri, seperti apa langkah yang sudah dilakukan, kemudian langkah-langkah ke depan seperti apa nanti yang akan dilaksanakan? Terima kasih Mbak ya. Terkait perlindungan konsumen ini yang sudah diatur
di Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya di pasal 4. Artinya konsumen itu harus dilindungi, konsumen konsumen itu harus mendapatkan kenyamanan, Betul. keamanan dan keselamatan terhadap barang yang atau jasa yang digunakan. Artinya konsumen itu harus dilindungi terkait dengan hak-haknya. Namun juga kita juga harus memperhatikan juga konsumen ini juga tidak semuanya terus kita lindungi seperti yang ada di undang-undang itu, karena terkadang tidak semuanya pelaku usaha ini yang salah. Ada kesalahan yang dilakukan oleh konsumen. Layanan aduannya nanti kemana Bapak? Kami ada layanan pengaduannya ada nomor WhatsApp-nya, bisa melalui medsos, IG-nya juga ada, bisa melalui itu. Dan dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti untuk kita sampaikan atau kita tindak lanjuti ke BPSK, ada untuk penyelesaian sengketanya itu, sengketa konsumennya itu. Baik, kalau untuk menyampaikan bagaimana keluhan kendaraan harus ada bukti ya. Bukti harus ada. Jangan sampai mengada-ada begitu ya Pak ya. Karena nanti kalau terbukti mengada-ada nanti urusannya dengan Pak Bagus begitu ya, malah akan kembali menjadi bumerang begitu ya Pak Bagus ya. Baik. Selain pengaduan, kita juga secara rutin melakukan edukasi kepada masyarakat agar bisa menjadi konsumen yang cerdas. Jadi bagaimana bisa menjadi konsumen yang cerdas itu seperti apa? Itu kita lakukan setiap waktu, Pak. Jadi tidak hanya ketika ada sesuatu Keluhan. ya atau keluhan, tapi setiap saat kita lakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana bisa menjadi konsumen yang cerdas. Nggih, itu mungkin. Baik, itu pesan dari beliau, jangan asal-asalan menjadi konsumen, harus menjadi konsumen yang cerdas supaya tidak ikut-ikutan temannya, tren-trennya sekarang begitu ya Pak ya. Saya akan ke Mas Kusnul ya. Kepala bengkel Yamaha Taunus Sakti ini, kepala bengkel resminya Yamaha yang ada di Kota Kediri, salah satu bengkel resmi yang ada di Kota Kediri. Mengenai fenomena yang sudah terjadi, bagaimana dari pihak bengkel sendiri menyikapi lonjakan banyak para warga yang datang ke sini? Sebenarnya kerusakan yang paling parah atau sering terjadi ini di bagian apanya? Kemudian ini diindikasi disebabkan karena apa sebenarnya Mas Kusnul? Oke, terima kasih. Dari pihak dealer sendiri, dari tim bengkel sendiri, untuk case di 2 minggu terakhir ini, di akhir Oktober kemarin sama di awal November ini, memang ada peningkatan jumlah volume kendaraan yang masuk ke bengkel. Cuman itu juga tidak semuanya karena disebabkan oleh yang lagi rame ini tentang BBM dan berebetnya itu. Ada satu case kemarin, itu ada satu motor yang sampai dibongkar di bagian tangkinya. Itu yang katanya juga kasusnya seperti itu. Ternyata ketika dibongkar sama tim bengkel itu ternyata tidak ada. Jadi ya bensinnya ya bersih, maksudnya bensin ya normal. Ya kotor wajar lah, kotor dari keraknya tangkinya mereka juga wajar. Tapi untuk yang case-nya ada kan beberapa yang viral karena ada campuran. Itu yang katanya ada campuran, itu dari pihak dealer juga belum menemukan, case-nya itu belum menemukan ya. Selama di 2 minggu terakhir ini sejak ramainya kasus BBM yang katanya campuran ya katanya. Tapi dari tim dealer sendiri alhamdulillah dari sekarang belum ada. Cuman emang rame, kondisi bengkelnya rame, peningkatan jumlah volumenya rame. Cuman ya emang kalau dari tim bengkel itu emang waktunya servis saja. Emang waktunya untuk perawatan, untuk waktunya servis saja. Nampaknya ini juga menjadi salah satu tips ya untuk para warga Kota Kediri supaya lebih sering melakukan pengecekan kendaraan bermotornya. Oke. Untuk beberapa tips yang bisa dilakukan untuk konsumen, gunakan yang pertama ya, gunakan bahan bakar yang sesuai dengan mesinnya, sesuai dengan kapasitas mesinnya. Misal untuk cc yang di bawah 150 kita masih bisa merekomendasikan untuk memakai Pertalite. Tapi untuk
CC yang lebih besar di CC 155 ke atas atau 150 ke atas, kita sarankan bahkan dari pihak pabrikan sendiri menyarankan untuk memakai bahan bakar yang di atas RON 90 atau minimal di Pertamax. Jadi itu. Untuk pemilihan bahan bakar nomor 1, yang kedua perawatan dari pembelian motor pun juga kita kasih untuk perawatan kendaraan gratis untuk di pembelian 1 tahun pertama itu pasti. Makanya untuk motor yang udah di atas 1 tahun ya kita sarankan untuk rutin melakukan servis ke pihak bengkel, yang utama pasti ke bengkel resminya di tempat pembelian, entah itu produk A ataupun produk B. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menyalakan motor di pagi hari untuk memanaskan motor sebelum melakukan kegiatan apapun. Sebelum dibuat jalan, sebelum diaktifkan untuk perjalanan yang entah itu jauh atau dekat, minimal nyalakan dulu di 3 atau 5 menit pertama. Itu jangan digas, jangan di blare-blare, cukup dinyalakan aja. Itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di knalpot dan lain-lain selama mengendap, selama motor mati selama 1 malam. Itu fungsinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Yang penting servis rutin dan juga pemilihan bahan bakar yang tepat. Insya Allah motor aman. Baik, itu tadi saran ya yang bisa diberikan kepada masyarakat Kota Kediri dari pihak bengkel Yamaha sendiri. Kalau dari Pertamina seperti apa saran untuk masyarakat? Mungkin saran dari kami seperti yang tadi, Mbak. Mohon masyarakat juga bisa membeli BBM langsung di SPBU-nya. Jangan beli di pengecer karena lebih terjamin kualitas dan kuantitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya itu dicek kembali karena ini kan juga musim hujan ya. Musim hujan di mana kelembapan udara meningkat dan sebagainya, juga perlu perawatan khusus buat kendaraan. Jadi mungkin saran dari Bapak Husnul tadi sangat masuk sekali untuk meningkatkan efisiensi kendaraan maupun produktivitas dari kendaraan itu sendiri. Mungkin itu saja Bu dari kami. Gitu. Terima kasih Pak Mas Fajar. Selanjutnya saya akan ke Bapak Kadis Perdagin Kota Kediri. Saran untuk masyarakat Kota Kediri Bapak. Ya, kalau kami lebih berkaitan dengan berita atau isu yang di luar ya. Jadi mohon kepada masyarakat tidak mudah termakan isu ya. Kalau seandainya kita punya motor ya silakan dirawat sebaik-baiknya, diservis, beli BBM seperti sarannya dari Bapak dari bengkel, dari Pertamina tadi, belilah di SPBU atau tempat-tempat yang direkomendasikan lah seperti itu ya. Dan jika ada keluhan silahkan sampaikan ke kami. Kami tidak alergi kepada namanya aduan dari masyarakat, kami akan selalu tindak lanjuti, termasuk hari ini ya. Ya harapannya tentunya masyarakat bisa semakin cerdas, semakin bisa selektif gitu loh, memilih berita yang benar, tidak terbawa isu-isu yang tidak benar malah menimbulkan kepanikan di sana sini. Jangan sampai terprovokasi begitu ya Betul, Pak Kadis ya. Ya siap Pak. Ya. Selanjutnya Bapak Mulyono. Jadi untuk masyarakat, gunakanlah hak kalian atau gunakanlah hak-hak masyarakat terkait perlindungan konsumen ini. Namun jangan lupa kewajibannya dari konsumen itu sendiri. Baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat Kota Kediri ya. Apabila di kemudian hari terjadi kendala untuk kendaraan bermotornya, bisa langsung menghubungi layanan-layanan yang sudah tadi disampaikan ya. Kalau dari pemerintah Kota Kediri ada lapor Mbak Wali 112 begitu ya. Kalau motornya mogok di jalan tidak kuat untuk mendorong begitu Pak Kadis, bolehlah nanti dilaporkan ke 112, nanti ada teman-teman yang akan membantu ya. Dari dinas-dinas terkait, mungkin dari Damkar bisa, dari BPBD bisa, dari teman-teman yang sudah siap 24 jam dilapor Mbak Wali 112 ini, apapun keluhan masyarakat ditangani begitu ya Pak Kadis ya. Kemudian dari pihak Polres sendiri juga membuka layanan 110 begitu ya. 110 dah untuk layanan dari Polres Kediri Kota. Kemudian dari UPT Perlindungan Konsumen Kediri, Disperindaknya Provinsi Jawa Timur ini juga ada layanan aduan untuk masyarakat Kota Kediri, nanti akan
lampirkan dari teman-teman ya, bisa ditulis di kolom sini ya gitu. Kemudian dari Pertamina sendiri juga ada layanan aduan di SPBU yang ada di Kota Kediri. Tadi sudah sempat disampaikan ada di SPBU Joyoboyo dan juga Mojoroto, atau di SPBU dekat rumah. Jangan lupa ketika membeli BBM upayakan kalau tidak kepepet banget ya, kalau nyampe ke SPBU kita ke SPBU aja ya. Upayakan untuk membeli bahan bakar di SPBU dan jangan lupa minta struknya, sehingga kalau nanti ada kendala-kendala ke depan mau melakukan aduan kita punya bukti, jangan sampai mengada-ada saja ya, karena kita harus menjadi konsumen, menjadi warga Kota Kediri yang cerdas, yang tidak terprovokasi oleh isu-isu yang marak terjadi dan beredar belakangan hari. Dan apabila terjadi ketidakwajaran, kemudian kesalahan, atau terjadi tindakan yang merugikan banyak orang, segera melaporkan ke pihak-pihak yang terkait ya, bisa ke Polres, bisa ke pemerintah Kota Kediri. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita saling mengupayakan menuju Kota Kediri mapan yang nyaman dan juga ngangeni. Kita akan berjumpa lagi di Pemkot Kediri Podcast seri berikutnya. Selamat siang, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.